Halo guys, video motivasi kali ini berjudul Berjuang Mengasihi. Berjuang Mengasihi, karya Lady Rumansara. Berjuang mengasihi meskipun banyak alasan untuk dapat melawan, tetap harus mengasihi. Saat dipukul babak belur, itulah alasan membela diri, tapi tetap diam tak melawan. Bukan berarti kalah, tapi berjuang mengasihi karena hidup hanya sementara. Kita pasti akan meninggal dan pasti harus menghadap Sang Pencipta. Berjuang mengasihi meskipun difitnah, meskipun tak dihargai. Mengasihi dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama. Mari nonton video ini. Kisah ini dimulai di sebuah kota bernama Kabul di negara Afghanistan. Memperlihatkan sekelompok anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Permainan ini paling populer di kota Kabul. Di sini kita akan diperlihatkan dengan hubungan persahabatan dari seorang anak laki-laki yang bernama Amir dan juga Hasan. Amir hanya bisa menyaksikan keseruan teman-temannya saat bermain layang-layang. Sedangkan Hasan adalah anak yang sangat pintar mengejar layang-layang saat layang-layang putus. Ketika ada satu layangan yang putus, Hasan pun mengajak Amir untuk segera mengejarnya. Dengan kehebatan yang ia miliki, Hasan pun berlari berlawanan dengan arah dari teman-temannya. Hasan sudah mengetahui tempat di mana layangan itu akan terjatuh. Hal itu pun sempat membuat Amir meragukan prediksi Hasan. Tapi Hasan mengatakan kepada Amir, ia tak perlu khawatir karena Hasan tidak akan pernah berbohong kepada sahabatnya. Dan tak lama benar saja jika layangan yang mereka kejar jatuh tepat di depan Amir dan Hasan. Hari pun mulai sore, mereka pun pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Amir pun mendengar percakapan ayahnya dan pamannya yang bernama Rahin Khan. Ayahnya menyatakan jika Amir adalah anak yang tidak suka dengan kekerasan. Bahkan ketika Amir diganggu dan diambil mainannya oleh anak lain, Amir memilih untuk tidak melawan dan hanya membiarkannya saja. Namun Hasan, sahabatnya itu, selalu datang dan melawan mereka semua. Bahkan Hasan rela terluka untuk bisa membantu Amir. Dari kejadian itu, ayahnya merasa khawatir. Karena jika Amir dewasa, dia tidak punya keberanian untuk melawan atau bisa mempertahankan dirinya sendiri. Mendengar hal itu membuat Amir menjadi merasa jika ia adalah seorang anak penakut. Apalagi ia juga bercerita kepada pamannya ketika dulu ibunya telah wafat saat ketika melahirkan Amir. Dan hal itu membuat Amir merasa jika penyebab kematian ibunya adalah dirinya. Itu pun membuat Amir semakin merasa bersalah. Namun pamannya itu mengatakan jika semua itu sudah menjadi bagian dari takdir Tuhan dan tak ada seorang pun yang harus disalahkan. Di sini kita akan baru mengetahui Amir dan Hasan terlahir dari keluarga yang berbeda latar belakang ekonomi. Amir terlahir dari keluarga yang cukup kaya. Amir tinggal di rumah yang mewah dan ayahnya yang merupakan sosok terpandang di kota itu. Sementara itu Hasan, ia dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana. Dan secara kebetulan ayahnya pun bekerja di rumahnya Amir. Dan terkadang Hasan pun selalu membantu pekerjaan ayahnya. Namun walaupun mereka berbeda dalam status ekonomi, tetapi itu tidak membatasi mereka untuk tetap bisa menjadi sahabat.
Keesok, namun Amir tidak berani untuk masuk membantu Hasan karena dia tidak ingin cari masalah dengan orang lain, sehingga dia cuma melihat dari kejauhan saja. Dan terlihat jika Hasan mengalami luka-luka yang cukup parah. Namun ia mengatakan kepada Amir jika dirinya hanyalah terjatuh dan ia merasa hanya baik-baik saja. Beberapa hari telah berlalu setelah kejadian itu. Amir tidak pernah melihat Hasan. Amir pun bertanya kepada ayahnya Hasan. Namun ia mengatakan kepada Amir jika Hasan saat ini sedang sakit. Walaupun sebenarnya Amir tahu bila Hasan sakit karena kejadian waktu lalu, namun ia tidak mau menceritakan ke siapapun. Sampai ayahnya pun mengira Amir dan Hasan sedang dalam masalah. Karena sudah beberapa hari ini mereka tidak terlihat bermain bersama. Dan keesokan harinya Amir pun mencoba mencari Hasan, dan Hasan pun sedang lagi belajar. Namun entah mengapa Amir pun seketika melempar buah delima kepada Hasan. Amir terus melempar berkali-kali. Di sini Amir merasa kecewa dengan Hasan tentang kejadian waktu lalu. Kenapa sampai Hasan tidak melawan mereka? Justru itulah Amir dihantui rasa bersalah karena tidak bisa membantu Hasan. Padahal jika Amir berani melawan, tentu sahabatnya tidak akan sampai babak belur. Mungkin bisa selamat. Dan kejadian itu pun membuat Amir dihantui rasa bersalah lagi setiap kali bertemu dengan Hasan. Karena ia tidak mau terus-menerus merasakan perasaan bersalah itu, maka seketika saja Amir menginginkan sebuah pekerja baru di rumah mereka. Namun ayah Amir tidak menyetujuinya karena merasa ayahnya Hasan adalah seperti saudara sendiri karena sudah bekerja sangat lama. Dan ayahnya Hasan sangat bekerja dengan baik bersama ayahnya Amir. Singkat cerita, Amir pun merayakan ulang tahunnya dengan sangat meriah, mengundang semua orang yang ada di kota Kabul, mendapatkan banyak hadiah dan juga bertemu dengan orang yang menganiaya temannya Hasan, yaitu Asef. Ketika Amir harusnya bersenang-senang merayakan pesta ulang tahunnya, ia justru terlihat murung karena ia terus masih saja memikirkan rasa bersalahnya itu kepada Hasan. Keesokan harinya, perasaan itu selalu membuat Amir merasa gelisah. Namun entah apa yang ia pikirkan, ia berniat untuk menfitnah Hasan dengan menaruh jam tangan miliknya di bawah tempat tidurnya Hasan, dengan tujuan Hasan dituduh mencuri sehingga diberhentikan dari pekerjaan di rumahnya Amir. Sementara itu Amir bisa bebas dari perasaan bersalahnya itu yang selama ini menghantuinya. Ayah Amir bertanya kepada Hasan apakah Hasan mengambil jam tangannya Amir. Hasan malah menjawab jika ia memang mengambilnya. Ia tahu jika ia menjawab tidak, Amirlah yang akan ketahuan telah memfitnah Hasan. Tapi walaupun begitu, ayahnya Amir masih tetap mau memaafkan Hasan. Namun tidak sebaliknya dengan ayahnya Hasan, karena ia merasa malu dengan perbuatan anaknya. Ia pun meminta izin untuk pergi dari rumah itu. Terlihat ayahnya Amir merasa keberatan dengan keputusannya ayahnya Hasan, karena ia merasa mereka sudah seperti keluarga sendiri. در 5 ساعت اینا میفهمم چرا این کارو میکنی. دیگه گذران ما اینجا نمیشه آقا. مگه من بخشیدمش؟
نشنیدی علی؟ Singkat cerita, pada tahun 1979, ketika Rusia mulai menginvasi kota Kabul, Afghanistan, ayahnya Amir yang merupakan tokoh yang cukup terkenal menentang komunis, ia pun bergegas untuk segera pergi karena ia mendapatkan kabar jika Rusia akan menangkapnya. Pun menitipkan rumahnya kepada Rahim Khan karena ia akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Ia akan berpindah dengan Amir ke negara yang cukup aman. Dan beberapa tahun pun telah berlalu. Singkat cerita, tepatnya di California, Amerika, memperlihatkan kehidupan baru ayahnya Amir yang memulai usahanya dengan membuka SPBU, yang mana Amir telah menjadi seorang pria dewasa yang baru saja ia lulus dari perguruan tingginya. Setelah kelulusannya, ayahnya sangat berharap jika Amir mau menjadi seorang dokter agar ia bisa menyelamatkan banyak orang. Tapi di sini Amir mengatakan jika dia tidak ingin menjadi seorang dokter, melainkan dia ingin sekali menjadi seorang penulis buku, karena itu adalah mimpinya sejak kecil. Dan mereka berdua juga berharap jika seandainya Hasan bersama dengan mereka saat itu untuk merayakan kebahagiaan itu. Dan setelahnya, ayahnya pun memperkenalkan Amir dengan mantan jenderal di kota Kabul yang bernama Tuan Iqbal. Dan ia mempunyai seorang anak gadis yang bernama Soraya. Dan di sana terlihat bahwa Amir telah jatuh cinta dengan Soraya pada pandangan pertama. Dan keesokan harinya, Amir pun mulai memberanikan diri untuk bertemu Soraya. Dan dari pertemuan itulah mereka bisa jadi saling dekat dan saling berkenal. Apalagi mereka sama-sama saling menyukai buku cerita. Dan pada pertemuan berikutnya, Amir pun berusaha membawa karangan buku cerita yang ditulis olehnya sendiri. Namun tak lama datanglah ayahnya Soraya, yang sepertinya ia tak menyukai jika Amir mendekati anaknya Soraya. Apalagi Amir hanyalah seorang penulis cerita, sesuatu profesi yang dianggap remeh oleh ayahnya Soraya. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Kesehatan ayah Amir pun mulai memburuk. Amir pun mengajak ayahnya untuk memeriksakan kesehatannya di dokter. Dokter mengatakan ayahnya Amir harus dirawat di rumah sakit karena sakitnya cukup parah. Kemudian tak lama datanglah Tuan Iqbal bersama dengan istrinya dan Soraya untuk menjenguk ayahnya Amir. Dan mereka mengatakan jika butuh sesuatu katakan saja, mungkin mereka bisa membantu. Sedangkan Amir semakin bersedih melihat kondisi ayahnya. Soraya mengatakan jika ia baru saja selesai membaca tulisannya Amir. Tulisannya Amir ternyata membuat Soraya menangis. Mendengar hal itu, Amir pun tak menyangka jika orang yang dia sayangi sangat suka dengan tulisan karyanya. Singkat cerita, sekembalinya ayahnya di rumah, Amir pun mengatakan kepada ayahnya jika ia sudah sangat yakin untuk melamar Soraya. Setelah itu, ayahnya pun langsung menghubungi Tuan Iqbal dengan mengatakan ayahnya akan berkunjung ke rumahnya Tuan Iqbal besok pagi karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Ringkas cerita, setelah ayahnya berkunjung dan membicarakan lamaran itu, akhirnya niat Amir pun disetujui. Dan kabar itu tentu saja membuat Amir sangat bahagia. Dan selang tak berapa lama, pada akhirnya mereka pun
mengadakan acara pernikahan. Namun di sini baru saja Amir merayakan kebahagiaannya, ia pun harus menerima kenyataan pahit karena tak lama ayahnya pun meninggal dunia karena penyakit yang semakin memburuk. Hari demi hari telah berlalu, Amir pun harus melanjutkan hidup barunya. Mereka pun tampak bahagia karena akhirnya Amir bisa menerbitkan sebuah buku hasil karyanya sendiri untuk pertama kalinya, dan itu adalah mimpinya sejak masih kecil. Tapi tak lama Amir pun mendapatkan sebuah telepon dari pamannya di kota Kabul, yaitu Rahim Khan. Hal itu membuatnya sangat rindu. Pamannya berpesan jika ia ingin sekali bertemu dengan Amir di Pakistan, yang mana pertemuan itu untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting. Setelah mendapat izin dari istrinya untuk pergi ke Pakistan dengan tujuan untuk menemui pamannya, akhirnya mereka bertemu. Amir pun bercerita dia sudah menikahi seorang gadis cantik. Amir pun memberikan sebuah hadiah, yaitu buku pertama hasil karyanya sendiri. Dan hal itu tentu saja membuat pamannya sangat bangga. Amir pun bertanya kedatangannya kali ini apakah karena alasan kesehatan pamannya. Ternyata bukan demikian. Dan di sini pamannya bercerita jika setelah sepeninggalan ayahnya Amir dan Amir dari rumah mereka untuk ke Amerika, pamannya lah yang menjaga rumah mereka. Ia pun kembali mempekerjakan Hasan di sana. Dan ternyata Hasan sudah mempunyai seorang istri dan seorang anak yang bernama Sorab. Tapi ketika beberapa minggu di rumah itu ditinggalkan oleh pamannya, tiba-tiba saja datanglah sekelompok orang tertentu. Hasan mengatakan kepada mereka jika dirinya hanya seorang pekerja di rumah itu. Namun kelompok itu tidak mempercayainya dan mengira jika Hasan telah berbohong. Mereka menyuruh agar Hasan segera pergi dari sana. Namun tentu saja Hasan mencoba untuk mempertahankan rumah itu. Karena dari kejadian itulah akhirnya Hasan dan istrinya pun harus terbunuh oleh kelompok tersebut. Yang mana setelah mendengar cerita itu, Amir pun merasa sangat-sangat terpukul. Namun ternyata Hasan meninggalkan anak laki-lakinya yang ternyata selamat dan ditaruh di panti asuhan. Dan di sini yang membuat Amir merasa sangat terkejut saat pamannya bercerita tentang sebuah kebenaran yang selama ini dirahasiakan oleh ayahnya. Jika sebenarnya Hasan dan Amir bersaudara. Karena dulu ayahnya Amir pernah menikahi seorang pekerja rumahnya yang merupakan etnis minoritas di sana. Dan ia mempunyai seorang anak yaitu Hasan. Karena Hasan adalah keturunan etnis minoritas, mungkin ayahnya merasa malu. Jadi ia meminta orang lain untuk merawat Hasan, yaitu seorang pria pekerja rumahnya. Lalu kemudian ayahnya pun menikahi perempuan lain dan lahirlah Amir. Tapi sayang ibunya Amir wafat saat melahirkan Amir. Yang mana intinya walaupun mereka berdua terlahir dari ibu yang berbeda, namun mereka mempunyai ayah yang sama. Di saat Amir membuka surat dari sahabatnya, terlihat sebuah foto Hasan bersama dengan anaknya. Surat itu berisikan kerinduan Hasan terhadap sahabat kecilnya itu. Ia selalu mendoakan jika Amir dalam perlindungannya Tuhan. Berharap agar suatu hari nanti Amir bisa membaca surat ini dan bisa membalasnya. Hasan bercerita jika situasi di kampung halaman mereka sudah berubah sangat menakutkan. Tidak seperti saat mereka kecil. Dan Hasan sangat menginginkan jika suatu hari nanti mereka bisa ketemu kembali dan mengingat masa kecil mereka yang sangat indah. Amir pun seketika menangis
Karena nyatanya sebelum mereka bisa bertemu kembali, sayangnya sahabat terbaiknya Hasan sudah tiada. Dan setelah mengetahui ternyata bahwa mereka berdua adalah bersaudara, akhirnya Amir pun membulatkan tekadnya untuk kembali ke kampung halaman dengan tujuan untuk membawa pergi anaknya Hasan yang adalah keponakannya. Paman pun menjelaskan bahwa di sana situasi mencekam, tidak mudah masuk ke sana. Kabul sudah dikuasai oleh kelompok tertentu. Akhirnya Amir bersama dengan orang suruhan pamannya berdandan seperti kelompok yang menguasai Kabul saat ini. Mereka berdandan seperti kelompok ini supaya tidak dicurigai dan perjalanan mereka berjalan lancar. Tujuan mereka adalah sebuah panti asuhan. Ketika mereka sampai di panti asuhan, pemilik panti asuhan mengatakan bahwa anak yang mereka cari tidak ada di sana. Akhirnya Amir menjelaskan bahwa mereka adalah orang baik, bukan untuk berniat jahat. Mereka hanya menyamar, dan tujuan mereka hanya ingin membawa anak ini ke tempat yang lebih aman. Pemilik panti asuhan itu mengatakan bahwa ia berbicara jujur. Jika anak yang Amir cari telah dibawa oleh seseorang yang mana ia adalah kelompok dari bagian itu. Dan ia berpesan jika Amir ingin mendapatkan anak itu, datanglah ke stasiun bola siang nanti karena di sana ia akan muncul untuk memberikan sebuah ceramah. Sebelum menuju ke sana, Amir pun ingin melihat kondisi rumahnya yang dulu dia tinggal bersama sahabatnya. Dan tampak rumahnya terbengkalai. Ia pun menyempatkan dirinya ke tempat di mana ia dan Hasan terbiasa bermain. Singkat cerita, setibanya mereka di stadion bola itu, tak lama datanglah sekelompok orang yang membawa senjata dengan menaiki sebuah mobil. Ternyata di sana mereka memberikan sebuah hukuman kepada 2 orang yang diketahui melakukan perselingkuhan. Dan mereka dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di sana. Setelah kejadian itu selesai, Amir pun memberanikan dirinya untuk bertemu dengan pemimpin dari kelompok itu dengan alasan jika ia ingin membicarakan sebuah bisnis. Ketika Amir menunggunya di sebuah ruangan, datanglah seorang pria yang mengetahui bahwa mereka berdua menyamar. Dan hal itu tentu saja membuat pria itu sangat marah. Namun Amir menjelaskan jika kedatangannya hanyalah untuk mencari seorang anak yang bernama Sohrab yang berada di sini. Seketika langsung pria itu memanggil anak yang Amir cari. Ia datang dengan diiringi sebuah musik dan lalu ia berjoget. Pria itu mengatakan jika sebenarnya ia sudah mengetahui jika orang yang menyamar adalah Amir. Pria ini adalah Asef, orang yang pernah berselisih dengan Hasan dan Amir saat kecil dulu. Ia bercerita jika ia sekarang bergabung dengan kelompok tertentu ini agar ia bisa mempertahankan kampung halamannya dari para komunis Rusia. Namun karena Amir bersikeras jika ia ingin mengambil anaknya Hasan, yang mana pada akhirnya terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Namun ketika Asef berniat untuk mencelakai Amir, beruntungnya Sohrab mengambil sebuah kartapel. Sohrab pun membidik dengan tepat mengenai matanya Asef. Tak ada banyak waktu lagi, mereka pun segera melarikan diri sebelum para komplotan orang-orang itu datang mengejar mereka. Yang mana pada akhirnya Amir pun berhasil pergi meninggalkan kota itu dengan membawa anak saudaranya. Setelah kejadian itu, Sohrab mengatakan jika ia tak mau kembali lagi ke tempat di mana komplotan itu berada karena ia diperlakukan tidak layak di sana. Dan Amir pun berjanji jika Sohrab tak perlu khawatir lagi karena ia akan memberikan kehidupan yang layak untuk anak saudaranya. Singkat cerita, Amir pun membawa Sohrab untuk tinggal di Amerika bersamanya.
Sohrab pun disambut baik oleh Soraya. Walaupun terlihat jika Sohrab membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan keluarga barunya. Dan ketika mereka semua makan malam bersama dengan ayahnya Soraya dan ibunya Soraya, ayahnya pun bertanya jika kenapa Amir membawa seorang anak keturunan Hazara tinggal bersama dengan mereka. Karena hal itu akan menjadi perbincangan di lingkungan tempat tinggal mereka. Namun Amir mengatakan dengan sejujurnya bahwa ia bukan anak orang tapi adalah keponakannya, yang artinya Sohrab adalah tanggung jawabnya. Ia pun meminta Tuan Iqbal untuk tidak menyebut anak Azhara karena ia punya nama yaitu Sohrab. Dan di akhir film ini memperlihatkan Amir sedang bermain layangan bersama Sohrab. Karena Amir bercerita jika dulu ayahnya Sohrab sangat mahir bermain layang-layang. Saat mereka berhasil memutuskan benang salah satu layangan di sana, Amir pun mengatakan kepada Sohrab jika ia akan mengejar layangan putus itu untuk Sohrab. Dan hal itu adalah hal yang sama yang pernah Hasan lakukan kepada Amir saat mereka kecil dulu, dengan mengatakan untukmu 1000 kali bukan aku lakukan. Dan film ini pun selesai. Film ini berjudul The Cat Runner yang dirilis pada tahun 2007. Walaupun film ini merupakan cerita fiksi yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Dan bangganya film ini pun sukses dalam ajang Christopher Award di tahun 2008. Mendapat rating 7,6 di situs IMDb. Betapapun banyak alasan untuk marah, tetaplah berjuang mengasihi. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Dadah.